Masalah tarif 19% masih ramai dibicarakan, masih banyak yang bertanya siapa sih yang untung, Indonesia atau Amerika? Nah, untuk itu kita kulik lagi bersama Bang Celi. Bang Celi, ini siapa yang untung, siapa yang buntung sebenarnya? Memang kalau kita lihat respons dari viewers kita kan disaksikan kemarin kan? Cukup banyak pemirsa itu, cukup banyak rupanya orang pengen tahu dan sebagian komentarnya bagus, tapi sebagian masih mencerminkan kesalahpahaman terhadap apa yang disebut dengan tarif 0%, 19%, kita Amerika bagaimana nih, untung atau buntung lah, kira-kira kayak gitu. Jawaban singkatnya sama-sama untung. Okay. Walaupun yang sempurna, yang bagus seperti kata Pak Prabowo, kita kasih dia 0%, kita masuk ke Amerika juga 0%. Itu yang ideal, ya ini ideal. Tetapi kan dunia itu selalu second best. Nah, sebagai second best, ketimbang 32% kan lebih bagus 19% tarif, ya. Itu pun kita harus catat bahwa 19% tarif yang di Amerika itu bukan dibayar oleh rakyat Indonesia. Yang membayar itu rakyat Amerika sebagai tambahan ekstra atau importir Amerika sebagai tambahan ekstra kalau mereka mengimpor barang kita. Jadi itu nanti saya kasih contoh. Ya, ditegaskan lagi 19% rakyat Amerika yang bayar. Ya, rakyat Amerika bukan kita. Warga negara Indonesia. Kita kalau kita kasih tarif impor barang Amerika 0, artinya rakyat kita tidak perlu membayar tambahan pajak ekstra. Itu harga. Itu rakyat maksudnya importir, rakyat konsumen ya. Demikian pula di Amerika gitu loh. Nah, itu kan simple sekali sebenarnya. Memang membingungkan karena Pak Trump juga kan waktu ngomong di televisi itu seolah-olah yang bayar Indonesia 19, Amerika 0. Itu mungkin ini kebalik, aja ya, konsumsi dalam negeri Amerika untuk politiknya. Donald Trump kan untuk politiknya Donald Trump aja, pencitraannya dia. Pak Trump ini kan teatrikal, pencitraan untuk dia claim victory, gitu loh. Semua ekonom Amerika bilang Pak Trump ngapain tarif tinggi-tinggi, kayak sepatu di Amerika. Orang Amerika suka pakai sepatu sama kita, tapi tidak ada pabrik sepatu gitu loh. Kan mereka sudah teknologinya lebih tinggi, bikin pesawat, bikin komputer, bikin chips gitu loh. Jadi nah kalau contoh yang kita jelasin kan, misalnya tahu, tempe, Indomie itu loh yang paling banyak dikonsumsi kan. Kalau kita kan kandungan Indomie kan kandungannya gandum. Ya kan. Dan tepung beras kan nggak bisa jadi Indomie. Betul. Lagian kan berasnya kita butuh untuk nasi ya. Nggak bisa hidup di sini. Gandum kan tidak bisa ditanam di negeri tanah tropis, iklimnya nggak bisa gandum. Sehingga kita nggak punya pertanian gandum. Kan yang kita punya kan pertanian padi, ya. Jagung kita punya, tapi kan gandum kita nggak bisa ditanam juga, nggak bisa tumbuh. Ya, sementara Indomie itu komponennya gandum, kan bukan tepung beras ya? Bukan tepung beras, berasnya kan kita butuh untuk makan nasi dibuat di tepung beras jadi mie mungkin bisa, tapi kan tidak seenak Indomie yang disukai oleh rakyat kita. Sehingga kalau kita tarifin 0%, kedelai katakanlah kita beli dari Amerika, kebutuhan kita kan gandum 10 juta ton per tahun, 10 juta ton. Nah, kalau kita 0 tarif kan berarti ya cost yang nanam di Amerika sama logistik aja yang kebayar. Akhirnya kan kalau kita pakai pajak impor lebih tinggi dari 0 kan berarti ada komponennya di mana rakyat ya yang beli Indomie ya nambah harga gitu loh. Ekstra harga untuk kompensasi dari tarif itu. Jadi apakah 0% menguntungkan rakyat? Ya pasti menguntungkan dalam pengertian itu. Ya kan? Kalau kita lihat kedelai kan sama. Tahu tempe itu kan kandungan utamanya kan kedelai. Tapi kita bisa nanam kedelai di sini? Bisa, tetapi tidak produktif. Karena sekali lagi tropis ini tanaman subtropis namanya. Jadi kalau toh kita nanam bisa, tetapi tidak akan bisa produktif dan karena itu dia pasti tidak akan semurah itu cost-nya kan, karena kan produktivitas. Misalnya saja kedelai. Kebutuhan kita setahun kurang lebih 2,5 juta ton. Sementara produksi kita kan kira-kira 300.000 ya. Kalau angka pastinya ya kita nggak gampang dapat angka pasti produksi nasional. Karena ini kan bukan tanaman massal, masif seperti beras. Nah 300.000 ton kan kira-kira 15% dari kebutuhan nasional.
Lah kalau kita nggak impor kedelainya, ada dua kemungkinan, ya, langka, orang setengah mati cari tahu, Mahal. setengah mati cari tempe, Dan mahal, kalau ya. toh ada, jadi mahal, scarcity, ya kan, ini kan masalah kelangkaan. Sehingga cara paling gampang bagi pemerintah yang arif dan bijaksana ya impor, tetapi kasih pajaknya, tarifnya nol, supaya rakyat tidak terbebani oleh biaya tambahan untuk makan tempe dan tahu, untuk makan Indomie. Jadi kan buat kita it's a smart decision. Betul ya, Ya. Bu Amel ya. Iya dong, ngapain kita beratin rakyat kita? Toh kalau kita mau pajak-pajakin kayak gitu, saya tadi kan gandum, kedelai, ya paling-paling seluruh total pajak impor dari Amerika setahun kurang lebih cuma 2 triliun. Bandingin dengan pajak cukai rokok itu loh. Oh, itu tinggi banget. 230 triliun gitu loh, yang gitu-gituan kan, yang pajak Harley Davidson, pajak gandum segala macam itu nggak seberapa. Nah, ada ini kan yang berhubungan dengan pertanian. Kalau kita misalnya lihat lagi yang ada teknologinya, Alkes itu loh. Alat kesehatan. Alat kesehatan itu loh. MRI. Ya dari Amerika kan banyak tuh. It, Yang paling kuat kan kalau alat kesehatan kan Amerika, General Electric itu loh, GE, MRI. Kalau USG. kalau mau dilihat tulang, CT saraf scan. segala macam, CT scan. Kalau sakit jantung dilihat penyumbatan CT scan 260 itu apa? Lab cuts itu loh. Kalau kehamilan pemeriksaan USG itu kan kuat Amerika itu. Berarti bisa lebih murah di sini berarti. Jadi Kalau dan harganya kan kalau tanpa pajak impor pun kan mahal, 15 miliar, 20 miliar, 5 miliar. Jadi kalau kita nolin misalnya sekarang kan pajaknya 20%, 25%, 15%. Itu kan dibayar oleh importir dan rakyat kita akhirnya kan yang periksa jantung ke klinik, ke rumah sakit. Nah, kalau dinolin harganya lebih murah, rakyat kita senang banget karena ke dokter periksa sakit jantung, habis stroke, mau periksa kandungan, jadi relatif akan lebih murah. Dan rumah sakit kita di daerah-daerah nih, jangan bicara Jakarta dong, di kabupaten-kabupaten, rumah sakit Pemda itu, rumah sakit swasta di kabupaten kan bisa membeli alat-alat yang juga modern yang dibutuhkan oleh rakyat di kabupaten gitu loh. Karena apa lebih murah? Kalau dipajakin 25%, harga MRI yang misalnya ya saya nggak tahu persisnya berapa sekarang yang terbaru, katakanlah 20 miliar apa 10 miliar. Kalau pajak 25% kan jadi tiba-tiba yang 10 miliar kan jadi 12 miliar 500. Jadi 12,5 miliar dengan 10 miliar, sisanya ini kan dibayar oleh rakyat yang mengkonsumsi pada akhirnya produk-produk kesehatan gitu loh. Nah kan bagus dong. Bagus dong. Ya kita nggak bisa produksi lagi ya pesawat terbang. Beli Boeing 50 kan Pak Prabowo udah berkata bahwa memang buat peningkatan Garuda kan bagus banget. Garuda kita sekarang agak nyungsep, mau dibangkitkan beli pesawat. Produsen pesawat di dunia kan cuma 2. Airbus di Eropa dan Boeing di Washington. Di Seattle, Washington. Washington itu kota negara bagian, bukan Washington DC. Jadi kalau kita katakanlah ya, toh juga yang beli Garuda atau yang nyewa Garuda gitu. Kalau kita nggak bebani dengan pajak lebih banyak kan, sebenarnya yang untung adalah nanti penumpang Garuda. Ujungnya adalah rakyat kita sendiri. Oke. Gitu loh. Lah kan orang bisa bertanya, lalu pajak-pajak untuk impor dari mana ya? Udahlah kecil pajak impor keseluruhan. Paling-paling cuma 50 triliun dari begitu banyak negara. Dibandingin rokok tadi. Rokok tadi 230. Ya kan? Pajak penghasilan, pajak corporate itu kan. Jadi memang di sini keseimbangan. Pada akhirnya kan yang namanya tarif-tarif impor itu dibebankan pada akhirnya oleh kepada konsumen, rakyat. Karena itu Pak Prabowo udah benar mengatakan bahwa yang ideal ya 0%. Ya kan? Jadi itu kepada para pemirsa dan teman-teman yang mendengar ini belum juga ngerti, boleh berkunjung ke Freedom. Iya, boleh. Tahu kan? kita bisa. Nah, kita bisa diskusi lanjut ya. Jadi kalau kita bisa produksi misalnya MRI teknologi ya untuk mesin MRI, CT scan bagus dong. Tapi kan kita nggak ada produksi untuk itu gitu loh. Jadi kalau kita impor dan kita impor kasih
0% kan dia tidak ada saingan domestiknya, nggak ada juga yang mau dilindungin itu gitu. Iya. Ngapain dipajakin tinggi-tinggi? Ini kan buat kesehatan rakyat, alat-alat kesehatan. Begitu banyak yang harus kita impor. Ini rumah sakit di daerah-daerah kan pada tumbuh. Ya, Ya. kalau Dan kita terjangkau, jadi lebih kalau terjangkau kita nggak lah bisa bantu biayanya. dengan subsidi, ya ini kan buat rakyat kesehatan itu loh, klinik, rumah sakit di daerah-daerah, kota provinsi, kota kabupaten. Kalau kita nggak bisa bantu ya jangan bebani dengan pajak tambahan. Mereka butuh MRI, mereka butuh CT scan, USG. mereka butuh USG, belum lagi begitu banyak alat kesehatan yang lain. Jadi, Betul. jadi udah bener langkah pemerintah membuka akses pasar kita dari Amerika untuk yang memang kita perlukan. Susu misalnya, kebutuhan kita kan 4 juta liter per tahun. Produksi dalam negeri kan 1 juta liter. Masih kurang. Ya kita harus impor lah. Kalau kita kasih 0 kan berarti anak bayi-bayi kita nih yang perlu tumbuh minum susu, harganya akan lebih terjangkau. Memang pertanyaannya bagaimana membantu petani sapi perah. Harus kita realistis, memang sekali lagi climate ya, situasi kita tidak terlalu produktif untuk sapi perah. Di luar negeri, di Selandia Baru, Australia, Amerika mungkin bisa mencapai 35 per hari per sapi. Kalau di kita 20 aja udah bagus, 20 liter aja. Kan Ini cuaca, masalah pakan juga ya? kualitas rumput, proteinnya ini kan. Jadi sebaliknya Mel, kalau udang, kalau sapi kan kita nggak bisa bersaing dengan Amerika atau Australia. Tapi udang mereka nggak bisa bersaing dengan kita. Iya. Kenapa? Karena kita nggak ada cuaca dingin. Ya. Ya kan, alam nih, ini hadiah alam buat kita gitu. Makanya kita salah satu eksportir terbesar ke Amerika. Nah, soal yang makan udang sana kena 19%. Yes, tambahan ekstra tarif harga 19%, bukan kita Bukan yang kita. bayar. Memang kena pada produsen kita dalam pengertian karena harga lebih tinggi, bis volume bisa berkurang. Tapi karena 19% tidak ekstrim. Tadi kan kemarin saya kasih contoh kalau harga udangnya $24 per kilo kan tambahannya $4. Buat rakyat dengan GDP per kapita Amerika itu 85.000 per kapita, $4 itu relatif sangat amat kecil. Demikian pula sepatu. Di Amerika kan nggak ada pabrik sepatu. Yeah. Nggak bisa dia bersaing dengan kita tekstil dan sepatu karena ini labor intensif. Orang Amerika sudah nggak mau kerja, Mel, di pabrik Iya. sepatu, pabrik tekstil. Iya. Mereka mending kerja di tempat lain yang gajinya lebih tinggi. Silicon Valley. Silicon Valley, sektor kesehatan yang berkembang, sehingga daya saing kita di situ oke. Apalagi kan negara pesaing kita nih yang juga misalnya menjual tekstil, menjual udang, kan tarif mereka rata-rata lebih Iya. tinggi dari 19 Kita dari kita. terendah se-ASEAN. Ya. Vietnam kan 20. Ya dari segi itu kita bilang cincai dong. Iya. Gitu loh, bukan kita mau bela-belain apapun, bukan. Kita kan cuma mau mendudukkan persoalan dalam proporsinya. Jadi sekali lagi masalah tarif ini harus kita lihat dengan kepala dingin dan kita berkata bukan buntung kok kita untung loh rakyat Indonesia. Gitu loh kira-kira. Berarti nanti iPhone murah lah ya. Mudah-mudahan gitu, lebih murah. Iya. Kalau pajaknya kayak tadi kan alat kesehatan kan itu antara 5% sampai 25%. Kalau dinolkan ini ya pemilik atau pengelola rumah sakit di Kabupaten Banyumas, di Kota Makassar, di Kota Kendari, di Papua, di Jayapura bisa bilang semula anggaran kita kurang. Sekarang bisa pas nih beli CT scan. Jadi yang mau periksa jantung nggak usah ke Jakarta, cukup atau nggak usah ke kota provinsi, cukup di kota kabupaten. Jadi hemat lagi rakyat kita, gitu loh. Lah kalau nggak ada alatnya di kabupaten kan mereka harus ke ibu kota provinsi. Kalau nggak ada alatnya di ibu kota provinsi sakit, Jakarta, mereka ke Jakarta. Surabaya. Itu kan Surabaya, Bandung, itu kan cost, Bel. Nah. Kalau saya bandingkan ya, kalau total dari Amerika itu kira-kira pajak impornya ya 2 triliun, 2,5 triliun. Tetapi penghematan buat rakyat jutaan ini yang menggunakan kesehatan tiap hari, yang makan Indomie tiap hari, yang makan tahu tempe tiap hari, itu kan puluhan ratusan triliun, Mel. Secara kumulatif. Jadi dibedakan hal-hal ini. Ini penting banget melihat ekonomi secara keseluruhan. Oke Bang,
di Truth Social pas Trump ngumumin tentang tarif ini kan juga dia bilang akan mendapat akses penuh di pasar Indonesia. Ini orang juga banyak tanya-tanya nih, wah mau nguasain lagi kayak Freeport dulu gitu, apalagi kan koper kita nih, tembaga. Ya diincer nih katanya. Ya. Kalau soal akses pasar kan bagus dong. Akses pasar penuh di Indonesia buat Amerika, akses pasar penuh Amerika buat Indonesia. Itu kan perdagangan yang terbuka namanya. Dan siapa yang untung? Sekali lagi, kalau lihat siapa yang untung, lihat Amerika itu total ekonominya, GDP-nya 35 triliun US dollar. Kita GDP kita kalau kita ini 1,4 1,5 triliun US dollar. Gede banget. Dia itu 20 kali lipat lebih dari kita. Sehingga kalau dia dibuka buat kita dibuka buat mereka. Ini kan namanya pasar terbuka gitu loh antara Amerika dan Indonesia. Kita jauh lebih untung dong. Kita dapat akses ke pasar yang sangat terbesar di dunia, Mel. Sehingga kesempatan bagi setiap orang Indonesia yang kreatif, yang bisa produksi, yang bisa ekspor, bisa mengirim barang ke pasar terbesar. Memang kan di sini ada pembagian kerja, Mel. Kita kan belum bisa bikin pesawat sendiri buat Garuda. Buat Lion Air, Batik Air. Kita kan belum bisa bikin MRI buat rumah sakit kita, belum bisa bikin CT scanners gitu loh. Kita nggak punya tanaman gandum, kita kurang untuk kedelai. Ya, itu kan namanya spesialisasi. Kita bagusnya apa? Kita untuk barang-barang industri padat karya seperti tekstil, sepatu, elektronika sederhana, ya kita jual ke Amerika. Udang, yang saya contoh yang favorit kita kan, nggak bisa dia pelihara udang. Di Florida ada udang ditangkap, di Mississippi, tetapi kan sedikit. Kebutuhan mereka kan besar sekali, setiap restoran di Amerika ada udang. Nah, peternak udang kita di berbagai provinsi, Jawa Timur, Jawa Barat, ya bagus dong dapat pasar yang besar. Makanya kita 3 besar, 4 besar eksportir udang ke Amerika itu kan triliunan tuh, Mel. Nilai ekspor kita 2-3 miliar dolar, 40 triliun, 30 triliun. Ya lumayan ditambah-tambahin. Nah, memang kita harus sadar, karena itu kita harus jadi negara maju. Suatu saat kita bisa bikin pesawat sendiri, suatu saat kita bisa bikin MRI sendiri, tapi itu kan proses ke depan. Yang sekarang itu bagaimana rakyat kita? Ya kan, ya bagus dong kita buka gitu loh. Nah, kalau soal rare earth ini dia. Tembaga, bauksit segala macam bagus. Amerika butuh, kita punya. Nah, di sini kan kenapa tarif yang 19% itu kan dibayar rakyat Amerika. Ini kan keliru berpikirnya Pak Trump. Ya, kalau dulu kan nggak begitu, nggak keliru. Kalau misalnya kan Freeport ya, sebab Indonesia kan join sama Amerika lah. Itu awalnya Amerika, sekarang kan kita join. Kan kalau diproduksi di Indonesia ditarifin 20%, 25%, 50%, ini kan tarif sektoralnya itu. Itu kan yang rugi Amerika sendiri, bukan kita yang rugi. Rakyatnya disuruh nambah bayar, gitu loh. Nah, di situ filosofi namanya perdagangan bebas. Ya, jadi jangan terlalu banyak intervensi yang nggak perlu dalam soal berbagai macam hal, termasuk dalam soal pajak. Ya perlu dipajakin, tetapi kan nggak perlu yang irasional seperti apa yang dilakukan oleh Pak Trump. Dengan begitu maka dalam proses panjang terjadi apa yang disebut dengan spesialisasi. Mereka yang memang pandai dan cocok tanahnya, orangnya, pendidikannya untuk bikin produk tertentu akan bikin itu dengan bagus, dan itu bukan hanya menguntungkan rakyatnya, tapi juga menguntungkan rakyat di dunia. Demikian pula Indonesia. Jadi in the long run perdagangan membuat orang sama-sama menang. Ini dagang itu bukan perang hidup atau mati, kalah atau menang gitu loh. Agak berbeda ini. Kepada para pemirsa kita katakan bahwa cara melihat dunia perdagangan termasuk ekspor import bukan cara melihat situasi peperangan, kalah menang, mati atau hidup, yang satu pasti untung, satu pasti buntung. Dalam perdagangan dua-duanya bisa untung. Nah, itu kira-kira penutup yang baik. Dan saya kira pada saat Pak Prabowo bilang 0% Amerika, idealnya Indonesia juga 0%, itu maksudnya itu. Ya, dalam proses perdagangan tanpa terlalu banyak intervensi yang nggak perlu, intervensi yang tidak produktif, maka yang untung adalah rakyat dan rakyat di kedua negara.
Itu kira-kira tujuannya kan itu, Mel. Iya, oke. Mudah-mudahan ini semakin clear ya kita jelasin. Mudah-mudahan semakin clear. Lah kalau tidak clear juga, Datang aja ke Freedom deh. datang ke Freedom, atau mungkin jawaban kita kok agak kebangetan sih, masa gak ngerti juga. Oke, baik. Terima kasih Bang Jali. Terima kasih Kalau teman-teman. istilah sosial media ini bahasa bayi. Bahasa bayi. Bahasa bayi. Benar-benar. Ilmu ekonomi internasional, tarif, ekspor impor kan memang banyak istilah, banyak technicalities, banyak teori dan kerumitan. Tetapi pengertiannya sederhana. Sebagaimana yang sudah kita berusaha jelaskan lewat podcast Freedom Institute. Gitu, Mel. Alright. Thank you. Terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Demikian Top News. Sampai jumpa.